got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat siang, kali ini saya akan mempresentasikan laporan fisika bab 7 kelas 10 tentang hukum-hukum Newton. Apa itu hukum Newton? Hukum gerak Newton adalah hukum fisika yang menjelaskan perpindahan suatu objek sebagai hasil hubungan antara nilai dan jarak dari gaya yang berlaku pada objek tersebut. Hukum gerak Newton merupakan salah satu dari 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanika klasik. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Hukum Newton terbagi menjadi 3 jenis, yaitu hukum Newton 1, 2, dan 3. Yang akan saya bacakan adalah hukum Newton 1. Hukum Newton 1 adalah menunjukkan resultan gaya yang bekerja pada benda. Dengan komposisi yang sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan selamanya terus diam. Sedangkan benda awalnya bergerak lurus beraturan, maka akan selamanya terus bergerak lurus beraturan dalam kecepatan yang tetap. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Newton 1, percepatan benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa atau berat benda itu sendiri. Dan yang kedua yaitu adalah hukum Newton 2 adalah berkaitan dengan kondisi benda yang bergerak dalam keadaan massa benda dan gaya yang ada pada benda tersebut juga diperhitungkan. Hal ini menunjukkan percepatan benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut. Sedangkan massanya akan berbanding terbalik dengan percepatan benda. Arah percepatan benda akan sama dengan arah gaya total yang bekerja pada benda tersebut. Melalui hukum Newton, gaya benda kemudian akan menjadi semakin besar jika memperoleh kekuatan gaya yang searah dengan laju benda tersebut bergerak. Dan yang terakhir yaitu adalah hukum Newton 3. Hukum Newton 3 adalah gaya aksi dan reaksi, menunjukkan tiap aksi akan menimbulkan sebuah reaksi. Jika sebuah benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang mendapat gaya tersebut akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama. Namun arah yang dihasilkan akan berlawanan. Hukum Newton 3 juga menjelaskan tiap aksi akan berkonsekuensi memunculkan reaksi atau menimbulkan sebab dan akibat. Memberi gaya sebagai sebab akan menghasilkan gaya akibat. Sebelum ke contoh soal, saya akan memberikan contoh rumus-rumus hukum Newton 1. Berikut ini rumus hukum Newton 1 atau yang dikenal pula disebut sebagai hukum kelembapan. Sigma F sama dengan 0 atau resultan gaya kilogram massa OHM. Dan yang kedua yaitu adalah rumus hukum Newton 2. Berikut ini rumus hukum Newton 2. 2 dibagi F sama dengan M dikali A, yaitu keterangan F adalah gaya, yaitu N. M adalah massa benda, kilogram. Dan A adalah percepatan massa per OHM. Dan yang terakhir yaitu adalah rumus hukum Newton 2. Rumus hukum Newton 3 ditulis dengan persamaan F aksi sama dengan F reaksi. Karena bentuk aksi dan reaksi bisa berwujud lainnya, maka berikut ini rumus hukum Newton 3 yang menjadi 3 jenis, yaitu 1. Rumus gaya gesek. Fg sama dengan U kali N. Keterangan Fg adalah gaya gesek N, sedangkan U adalah koefisien gesekan, dan N adalah gaya normal, yaitu N. 2. Rumus gaya berat. W sama dengan M kali G. Keterangan W adalah gaya berat, yaitu N, sedangkan M adalah massa benda, kilogram, dan G adalah gravitasi bumi, M per OHM. Yang ketiga yaitu adalah rumus berat sejenis. S sama dengan P kali G.
keterangan S adalah berat jenis, N per kubik, sedangkan P adalah massa jenis. Buka kurung kilogram per kubik, tutup kurung, dan G adalah berat benda N. Jadi itu adalah ketiga rumus dari hukum Newton 1, 2, dan 3. Selanjutnya saya akan memberikan satu contoh soal hukum Newton 1 yang bersoal sebuah benda bermassa 10 kg digantung pada tali seperti digambar di bawah ini. Besar tegangan tali yaitu T1 dan T2 adalah, jadi pembahasannya, T1 dikali sama dengan T1 cos 30 sama dengan 1/2 dibagi 3T1. T2 kali sama dengan T2 cos 60 1/2 T2. Sigma F X sama dengan 0 T2 kali dikurang T1 kali sama dengan 0. T2 kali sama dengan T1 kali. Jadi 1/2 T2 dicoret sama dengan 1/2 dibagi 3T1, coret 1/2, di bawahnya T2 sama dengan dibagi 3T1, sebelah kanannya 1. Dari per 1 dan 2, 1/2 T1 ditambah 1/2 sama dengan 3 kali 3T1 sama dengan hasilnya 100. T1 Y sama dengan T1 sin 30 sama dengan 1/2 T1 yaitu T2Y sama dengan T2 sin 60 sama dengan 1/2 dibagi 3T. Sigma F Y sama dengan 0 T1Y tambah T2Y dikurang W sama dengan 0 T1 ditambah T2Y sama dengan W. 1/2 T1 ditambah 1/2 3T2 sama dengan 100. Turun 1/2 T1 ditambah 3/2 T1 sama dengan hasilnya adalah 100. Selanjutnya ke contoh soal hukum Newton 2. Pada soal ini, dua benda bermassa 2 kg dan 3 kg diikat tali, kemudian ditautkan pada katrol yang massanya diabaikan seperti pada gambar. Bila besar percepatan gravitasi sama dengan 10 meter sekon, gaya tegangan tali yang dialami sistem adalah, yaitu W2 dikurang T sama dengan M2 dikali A, 30 dikurang T sama dengan 3 dikali 2, 30 dikurang T sama dengan 6, T sama dengan 30 kurang 6, itu hasilnya T sama dengan 24N. Jadi W1 sama dengan M1 kali G sama dengan 2 kali 10 yaitu 20N. Sedangkan W2 M2 kali G sama dengan 3 kali 10 yaitu 30N. Jadi jawabannya yang benar adalah 24 yaitu B. Selanjutnya ke contoh soal terakhir, yaitu soal hukum Newton 3. Sebuah bola besi digantungkan pada langit-langit dengan seutas tali seperti pada gambar di atas. Jika T tegangan tali dan W berat beban, berikut ini adalah yang merupakan pasangan aksi reaksi adalah A. T3 dan W, B. T2 dan T1, C. W dan T2, D. T3 dan T1, E. T1 dan W. Pada pembahasan kali ini, bola besi memiliki berat W sehingga menimbulkan reaksi pada tali yaitu tegangan T1. T2 menarik langit-langit melakukan aksi terhadap langit-langit sehingga langit-langit melakukan reaksi T3. Jadi yang merupakan pasangan aksi reaksi adalah T1 dan W serta T2 dan T3.
Soal ini jawabannya yaitu adalah E, T1 dan W. Sekian presentasi fisika dari saya mengucapkan terima kasih.